Awal cerita, sebut saja Tono. Pada suatu hari Tono berniat ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau kuliah. Tono meminta izin kedua orang tuanya. Namun kedua orang tuanya Tono ingin mewariskan usaha milik keluarga kepada Tono, yaitu warung sembako milik ayah Tono. Karena kedua orang tua Tono sudah lansia atau masa tua. Namun, karena Tono sangat ingin menjadi pekerja kantoran, bukan menjadi seorang pedagang yang seperti diinginkan kedua orang tuanya. Tibalah suatu hari Tono beranjak menuju ke kota dari kampung dengan besar harapan bisa menggapai apa yang selama ini Tono cita-citakan, yaitu pekerja kantoran. Sesampainya Tono di kota, Tono mendapatkan kos-kosan yang cukup untuk Tono beristirahat dan mulai memasuki awal di mana Tono memulai studi kuliahnya. Dan di hari pertama, Tono menempati kos-kosan barunya. Dia sangat rajin membersihkan setiap sudut kamar yang kotor, akibat sudah lama tidak ditempati. Tono sangat senang dengan lingkungan barunya. Malam pertama Tono menempati kamar kosannya, Tono sangat lelah selepas beraktivitas seharian. Beristirahatlah Tono untuk melepas lelahnya. Namun di tengah lelapnya Tono bermimpi ada sosok makhluk astral berwujud seperti kuntilanak yang berbisik di dalam mimpi Tono dan berkata secepatnya untuk mengosongkan kamar itu, karena kamar itu sudah ditempati oleh sosok makhluk astral itu. Selepas dikosongkan oleh penghuni terakhir kamar ini 2 tahun yang lalu. Sambil merasa ketakutan, dalam mimpi Tono pun terbangun dan sangat ketakutan melihat wajah sosok makhluk astral itu. Tono pun tak langsung menanyakan sosok yang ada dalam mimpinya itu kepada tetangga kosannya. Namun beberapa hari kemudian, ada tetangga kosan Tono yang sedikit menanyakan satu pertanyaan yang membuat Tono semakin bertanya-tanya tentang sosok yang ada dalam mimpinya itu. Tono pun kembali bertanya kepada tetangganya itu, apakah ada cerita aneh mengenai kamar kosan aku ini? Tanya Tono. Tetangga kosannya pun menjawab dengan pelan-pelan, sebenarnya ada cerita horor mengenai kamar nomor 6 yang dihuni Tono. Seketika Tono pun kaget dan semakin bertanya tentang sosok astral itu kepada tetangga kosnya. Ada cerita apa di balik kamar nomor 6 yang saya tempati ini? Dengan pelan-pelan tetangga kosnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di kos Tono itu. Ceritanya seperti ini, ucap tetangga kos Tono. 2 tahun silam ada seorang gadis yang menempati kos nomor 6 yang Tono tempati saat ini. 3 bulan wanita itu menempati kos nomor 6, namun wanita itu sangat tidak berbaur sesama penghuni kosan, atau sangat menutup diri. Di suatu hari tepatnya jam 10 malam dia pulang diantar oleh seorang pria yang sepertinya pria itu adalah kekasihnya. Namun tak berselang beberapa jam atau kurang lebih 30 menit pria itu terburu-buru pergi atau pulang. Sepertinya ada pertengkaran sedikit di antara mereka. Namun keesokan harinya wanita itu masih kulihat pergi bekerja jam 7 pagi dia berangkat. Namun setelah pagi itu, aku sudah tidak melihatnya lagi hingga ditemukan mayat dalam kamar nomor 6 5 hari kemudian dalam kondisi sudah membusuk. Dan sontak kami pun kaget dan heran ada peristiwa apa. Namun tak satu pun yang tahu peristiwa meninggalnya wanita itu. Polisi pun diam dan seolah-olah menutupi, hanya pihak keluarga korbanlah yang tahu pasti kronologisnya. Dan setiap malam tertentu ada yang menangis dan meminta tolong. Sumber suara tersebut dari dalam kamar kos nomor 6 itu. Dan kebetulan saya pun pernah mendengar suara tangisan itu di malam Jumat. Setiap ada penghuni kos yang masuk pasti takkan bertahan lama, karena sering diganggu oleh sosok wanita itu. Dan kamu yang kelima, orang yang mengisi kamar itu. Setelah kejadian meninggalnya wanita itu, ucap tetangga kos Tono. Dari situlah Tono pun bergegas untuk mencari kosan yang lain agar studinya tidak terganggu dengan hal-hal yang berbau mistis. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih ya guys.